Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan Nabi paling kuat, yaitu Nabi Sam'un. Selamat menyaksikan alur cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada suatu hari diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul pada bulan puasa di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya. Sahabatnya melihat baginda Nabi Muhammad SAW sedang tersenyum sendirian. Lantas sahabatnya penasaran dan bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apakah gerangan hingga membuat Rasulullah tersenyum sendiri?" Dan beliau berkata dengan lembut, "Wahai sahabatku, aku diperlihatkan Nabi Sam'un alaihissalam oleh malaikat Jibril." Siapakah Nabi Sam'un itu, ya Rasulullah? Nabi Sam'un itu termasuk wali Allah, yang mana kalau di dunia ini beribu-ribu adanya wali Allah, Nabi Sam'un al-Ghazi itu termasuk salah satunya wali Allah dan Nabiullah. Diceritakan pada waktu itu Sam'un al-Ghazi, Sam'un yang berasal dari matahari, dan al-Ghazi yang bermakna Ghazi atau Gaza atau Palestina kalau sekarang, negeri Palestina. Dalam bahasa Ibrani, Nabi Sam'un dikenal dengan Samsun. Dalam bahasa Tiberias dikenal atau dijuluki Simpson. Dalam Alkitab Nasrani beliau dikenal sebagai Samson. Tapi bukan Samson Betawi. Ini cerita waliullah. Setelah itu baginda Nabi menceritakan kepada para sahabatnya. Dahulu kala, kata baginda kepada sahabatnya, hiduplah seorang waliullah atau Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam pada zaman negara Israel. Pada suatu masa hiduplah seorang waliullah yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi, yang mana beliau dari negara Israel. Beliau itu dibekali sebuah pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, yang berbentuk pedang kecil pendek. Tatkala itu pedang Nabi Sam'un selalu dibawa kemanapun beliau pergi. Dan pedang itu digunakan untuk meruntuhkan bangsa Romawi, yang mana bangsa Romawi tatkala itu melakukan ingkar kepada Allah dan selalu mendustakan Allah. Jadi Al-Ghazi memerangi bangsa Romawi, dan pedang itu pun diberi nama Liha al-Jamal. Setiap pertempuran pedang itu selalu memakan korban. Apabila disabatkan pedang itu disabat pada musuh, pedang itu selalu membunuh dan membuat orang binasa. Sekali sabat ratusan hingga ribuan orang meninggal.
Sam'un Al-Ghazi tatkala itu sangat dibenci oleh musuh-musuhnya, dan Sam'un Al-Ghazi tidak mempunyai pengikut satupun. Dia hanya sendiri memberantas kaum kafir. Pada suatu kesempatan, Raja Israel sangat membenci dan memanggil para sahabat-sahabatnya dan para pejabat-pejabatnya untuk berkumpul bagaimana cara untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi ini. Segala macam cara dilakukan, segala macam usaha sudah dilaksanakan, tapi selalu sia-sia. Karena Nabi Sam'un Al-Ghazi sangat kuat dan diberi keistimewaan oleh Allah, karena beliau termasuk Nabi, cuman bukan Nabi yang harus kita kenal dalam 25 yang wajib kita ketahui. Sam'un Al-Ghazi selalu membuat Raja Israel resah, dan segala macam cara Raja Israel ingin membunuh dan menghancurkan Sam'un Al-Ghazi. Hingga suatu saat berkumpullah para ajudan-ajudan Raja Israel pada waktu itu. Dan satu orang mempunyai ide, bagaimana kalau kita bujuk istrinya supaya istrinya kita peralat. Dan istrinya pun dipanggil, karena istrinya Sam'un Al-Ghazi ini merupakan istri yang durhaka juga dari golongan kaum kafir. Dan raja waktu itu menjanjikan kepada istri Nabi Sam'un, apabila bisa mengikat atau membunuh Nabi Sam'un, akan diberikan hadiah yang besar atau diberi perhiasan yang banyak dan uang yang banyak. Tergiurlah istri durhaka ini dengan ajakan Raja Israel waktu itu. Dan kaum kafir waktu itu membekali istri Sam'un Al-Ghazi dengan seutas tali yang kuat, dan disuruh mengikat kedua kaki dan kedua tangannya supaya bisa dibunuh ramai-ramai kepada istrinya. Dan istrinya menyanggupi untuk mengikat suaminya itu. Pada malam pertama, istrinya menunggu Nabi Sam'un untuk tidur. Tapi kebiasaan Nabi Sam'un tidur di malam hari memang sangat sedikit sekali buat beliau, karena pada malam hari digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat istri Nabi Sam'un tatkala itu ketiduran. Setelah keesokan harinya, istri Nabi Sam'un lapor kepada Raja Israel, kalau tadi malam mohon maaf saya tidak bisa mengikat suami saya karena saya ketiduran. Tapi raja waktu itu tidak mempermasalahkan, walaupun tidak berhasil. Yang penting malam nanti kamu berusaha, kata raja kaum kafir. Setelah malam kedua, akhirnya istrinya berhasil mengikat kedua kaki dan kedua tangan Nabi Sam'un waktu itu. Dan Nabi Sam'un pun terjaga karena ingin beribadah kepada Allah. Dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa ini yang mengikat kedua kaki dan kedua tanganku ini?" "Aku," kata istrinya. "Buat apa? Aku sekedar ingin menguji kehebatan kamu." Lalu dengan satu hentakan Nabi Sam'un, tali itu pun terputus. Dan istrinya dalam hati agak kecewa karena tali itu tidak sanggup melumpuhkan Nabi Sam'un. Di malam yang ketiga, istrinya dibekali rantai dan kunci yang sangat kuat. Dan raja pun menyuruh kepada istri Nabi Sam'un, nanti malam
suamimu, ikat dengan rantai ini dan kunci dengan sekuat-kuatnya, kata Raja Israel waktu itu. Dan pada malam ketiga ini istrinya berhasil pula memborgol kaki dan tangan Nabi Sam'un. Dengan nada marah, Nabi Sam'un bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa lagi ini yang menyuruhmu mengikat kedua kaki dan tanganku ini? Tidak, aku sekedar ingin menguji dirimu, sampai di mana kekuatanmu." Lalu Nabi Sam'un berdoa, "La haula wala quwata illa billah." Dengan satu hentakan, rantai itu pun putus. Dengan mudahnya Nabi Sam'un memutuskan rantai yang mengikat di kedua belah tangan dan kakinya itu. Lantas pada waktu rantai itu putus, istrinya bertanya kepada Nabi Sam'un, "Kau memang lelaki perkasa dan paling kuat di muka bumi ini. Apa sebetulnya kelemahanmu yang bisa membuat kamu ini tidak bisa berdaya?" Akhirnya beliau dengan bujuk rayu istrinya pun beliau berkata kepada istrinya, "Tidak ada barang apapun yang bisa melumpuhkan aku di dunia ini kecuali dengan helai rambutku." Memang rambut beliau panjang dibiarkan terurai, sehingga kalau beliau berdiri itu sampai menyentuh tanah rambutnya Nabi Sam'un tatkala itu. Begitu menginjak malam yang keempat, istri Nabi Sam'un mengambil 4 helai rambut Nabi Sam'un sendiri, dan yang 2 helai dibuat mengikat kedua kakinya, dan yang 2 helai dibuat mengikat kedua tangannya. Setelah Nabi Sam'un ingin beribadah kepada Allah pada malam itu, Nabi melihat kedua kakinya sudah terikat dengan helai rambutnya sendiri dan tangannya pun terikat. Lantas beliau bertanya kepada istrinya, "Buat apa engkau mengikat aku dengan helai rambutku sendiri hingga membuatku lumpuh nantinya?" Dengan ketakutan, istrinya berlari dan melapor kepada raja kalau Nabi Sam'un sudah terikat. Lantas Nabi Sam'un tatkala itu dibawa ramai-ramai ke istana raja dan disalib di tiang istana yang begitu kokoh. Pada waktu itu Nabi Sam'un disiksa dengan begitu keji di dalam istana, mulai dari dipotong kedua telinganya dan bibirnya juga dipotong dan jari-jarinya pun dipotong. Akhirnya kedua kakinya juga dipotong oleh ajudan raja. Pada suatu saat hadirlah malaikat Jibril yang orang lain tidak mengetahui kedatangan malaikat Jibril. Dan Jibril pun berkata kepada Nabi Sam'un, "Ya waliullah, ada salam dari Allah. Apa yang engkau inginkan hingga membuat mereka-mereka itu tersiksa?" Nabi Sam'un mengutarakan kepada malaikat Jibril, "Tolong sampaikan kepada Allah, kembalikanlah kekuatanku dan kembalikanlah kedua mataku untuk melihat." Karena waktu itu mata Nabi Sam'un juga dicongkel, sehingga bola matanya keluar dua-duanya. Lalu dengan izin Allah, doa Nabi Sam'un yang tak lain doanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada suatu kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah. Sekali sikut
Istana pun roboh menimpa semua prajurit dan raja, juga istri Nabi Sam'un yang durhaka itu. Begitu kesikutan 2 kalinya, robohlah, ambles istana itu dan menimpa, sehingga membuat mereka itu mati dan binasa. Hanya Nabi Sam'un yang selamat tatkala itu. Dan Nabi Sam'un dikabulkan oleh Allah. Kedua kakinya dikembalikan, kedua tangannya dikembalikan, bibirnya juga dikembalikan, dan bola matanya dikembalikan hingga beliau bisa melihat kembali, dan telinganya pun dikembalikan oleh Allah utuh seperti sedia kala. Dan Nabi Sam'un meneruskan perjuangannya, walaupun Nabi tidak mempunyai pengikut satupun, beliau memberantas semua kaum-kaum kafir waktu itu. Dan Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, aku akan membasmi kaum-kaum kafir ini, dan selama 1000 bulan aku beribadah kepadamu, akan beribadah kepadamu, dan selama 1000 bulan aku akan berpuasa siangnya untukmu, ya Allah." Itulah keistimewaannya Nabi Sam'un tatkala itu. Kalau malam beliau dibuat beribadah kepada Allah, dan siangnya beliau selalu berpuasa. Beliau melakukan itu selama 1000 bulan, sehingga beliau itu wafat setelah 1000 bulan itu. Dan para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, adakah pahala yang lebih besar dari pahala Nabi Sam'un?" Lalu Allah menurunkan malaikat Jibril dan menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memberikan yang lebih utama daripada pahala Nabi Sam'un, yaitu Lailatul Qadar, yang mana pada malam itu malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang lain, "Wahai malaikat, berkumpullah." Tatkala itu malaikat berkumpul. "Ada apa ya Jibril? Apakah pada malam ini Allah memberikan perintah pada kami?" Semenjak matahari tenggelam, Allah memuliakan dan menghapus segala dosa manusia yang mau bertaubat di malam ini hingga fajar nanti. Karena pada malam ini Allah menggantikan lebih utama dari 1000 bulan, kecuali hanya 4 golongan yang tidak termasuk di dalamnya, kata malaikat Jibril. Dan pesan itu pun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad junjungan kita. Dan beliau pun bertanya, "Apa 4 golongan itu ya Jibril?" Kata baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril. 4 golongan itu ya Rasulullah, yang pertama orang yang suka minum minuman keras dan dia tidak mau mengakui kesalahannya, itu tidak diampuni sama Allah. Dan yang kedua adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang suka memutus silaturahmi kepada keluarga dan para handai toladannya. Dan yang keempat adalah orang yang bertengkar, tidak mau damai selama 3 hari. Maka golongan yang keempat ini tidak mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar. Itulah asal muasal Lailatul Qadar. Makanya saya hanya berpesan, saya juga bukan orang baik. Cuman kita sama manusia diwajibkan untuk saling mengingat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.